Keindahan Raja Ampat tidak hanya diperlihatkan pada lingkungan perairannya, namun juga sampai ke daratan di pulau-pulau di sekitarnya. Disinilah berbagai spesies burung cantik memanfaatkan kekayaan yang disimpan Raja Ampat, mulai dari burung laut yang beraneka ragam, para reptor yang ahli berburu, berbagai spesies merpati yang penuh warna-warni, berbagai spesies paruh bengkok yang memesona, dan spesies burung lainnya yang tidak kalah cantiknya, termasuk burung-burung yang berasal dari surga. Di balik rimbunnya hutan tropis Raja Ampat, tersembunyi sebuah permata hidup yang jarang terekspos. Ia adalah salah satu dari spesies burung-burung indah yang dikenal dengan cendrawasih atau bird of paradise. Cendrawasih kepala botak hanyalah salah satu dari daftar spesies cendrawasih yang hidup di Raja Ampat yang sekaligus menjadi ikon dari tempat ini. Dari hijau lebatnya hutan, mari kita menyelam ke dalam lautan biru. Arus laut yang kuat membawa nutrisi ke perairan Raja Ampat hingga ke hutan bakau, danau air asin, dan hamparan ladang lamun, membentuk jaringan kompleks yang menjadi sumber pangan bagi keanekaragaman kehidupan laut yang spektakuler. Disinilah terbentang keindahan bawah laut yang tiada duanya. Terumbu karang adalah kota-kota bawah laut yang dihuni jutaan makhluk hidup. Mungkin masih banyak yang mengira gugusan indah ini hanyalah batu-batu biasa berwarna-warni. Namun secara mengejutkan, karang atau koral sebenarnya adalah hewan. Mereka tergabung dalam kerajaan Animalia dalam kelas Anthozoa. Lebih dari 1.500 spesies ikan tercatat, dari ikan-ikan kecil berwarna-warni yang bersembunyi di antara karang, hingga predator raksasa yang berenang mencari mangsa. Mungkin bentuknya agak aneh, tapi mereka tergolong sebagai ikan hiu. Ada sekitar 12 spesies hiu begong yang diketahui sejauh ini, sebagian besar menghuni perairan sekitar Indonesia dan Australia. Raja Ampat adalah tempat yang cukup mudah untuk menemukan mereka. Ikan yang punya ciri khas dua organ aneh di depan mulutnya. Ini merupakan struktur seperti sirip yang disebut lobus cephalic. Fungsinya cukup penting, yaitu membantu ikan pari manta mengarahkan makanan ke dalam mulutnya, seperti tangan versi ikan pari. Dugong atau duyung merupakan mamalia laut. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang beradaptasi untuk hidup di lautan dangkal. Tumbuhan ini sangat berbeda dengan rumput laut yang biasanya mengacu pada alga. Keragaman dalam video tadi menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan alam. Namun, satu ancaman serius dapat mengurangi bahkan menghilangkan sebagian keanekaragaman tersebut. Setelah ini, mari kita lihat ancaman apa yang dimaksud. Raja Ampat dikenal sebagai surga bawah laut, tapi sekarang di sebagian wilayah Raja Ampat kondisinya berbeda. Terumbu karang di dekat pulau yang jadi area penambangan di Raja Ampat ditemukan dalam kondisi rusak parah. Bahkan di beberapa titik terjadi pemutihan terumbu karang atau coral bleaching yang diperparah sedimentasi akibat aktivitas tambang. Kerusakan terumbu karang terjadi karena erosi tanah di daratan, sedimentasi, dan limbah yang mengalir ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terganggu dan populasi ikan berkurang.